Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Bapak? Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepadanya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepadanya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan. Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana? Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Baliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah. Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak. Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti
hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil. Ya, nah tentunya kita mau khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga? Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan. Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya Pak? Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut. Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang Pak. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu Pak. Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan, dan yang sekali lagi saya ingin tekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya. Sebetulnya, tanpa disadarinya, kasihnya itu sudah mulai berkurang. Karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu. Iya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak. Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita nggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan. Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia sangat takut suaminya itu
meninggalkan dia gitu, Pak Paul. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya, Pak? Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih. Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrem lagi gitu. Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, dia mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan. Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia tidak mau pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul. Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa satu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa dikuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya. Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana? Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak. Keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya. Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu, Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal. Ya. Nah, ini kita kembali ke poin berikutnya, yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut, ya, dan di mana ada takut, kasih itu akhirnya akan sirna.
Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat habis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu. Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh. Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira nggak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dimuatkan. Iya. Mungkin ini Pak Boleh. Yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu. Kalau malam pintu luar gitu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu. Sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri nggak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah tidak enak dulu gitu Pak. Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dia bilang sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dia bilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri. Yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak masa gara-gara hal ini. Dalam hal lain semuanya kok baik. Hal kecil seperti ini udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran,
dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga. Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak Paul. Biasanya pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu ya harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam tanggung jawab yang diberikan gitu katanya. Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa oke lah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya nggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita nggak mempersoalkannya lagi. Iya, ada juga pasangan selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak? Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu nggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui, kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak. Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi. Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki. Ya, terima kasih Kak Paul untuk perbincangan kali ini, dan
Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.